Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami mengambil film The Run Clark Story, kemudian menganalisisnya menggunakan teori-teori yang sudah ada. Dan di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Novita Sariningdia, Risa Damayanti, Ferawati, Ira Safitri, dan yang terakhir ada Kevin Alexander. Di sini saya akan membacakan sinopsis dari film The Ron Clark Story. The Ron Clark Story merupakan sebuah film yang diinspirasi dari kisah nyata seorang guru bernama Ron Clark. Berawal dari keinginan Clark untuk mengajar di New York, dia membulatkan tekad untuk meninggalkan daerah asalnya. Berbekal informasi mengenai berbagai sekolah di New York, Clark berusaha melamar pekerjaan dari sekolah ke sekolah. Bukan hal yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan di kota besar. Kreativitas dalam gaya mengajar Clark juga berbeda dengan guru pada umumnya. Dia menggunakan metode bernyanyi dengan rap untuk membantu menghafal sejarah mengenai 42 tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Bukan hal yang mudah, tetapi Clark lakukan agar siswanya paham dan cepat menghafal sejarah. Usaha untuk meningkatkan prestasi siswanya tidak hanya dengan melibatkan satu pihak saja. Peran orang tua juga diperlukan untuk mendukung keberhasilan seorang anak. Clark mendatangi setiap rumah siswanya untuk mengetahui permasalahan yang mungkin dimiliki dan bantuan apa yang sekiranya dibutuhkan setiap siswanya. Kemudian, ketika ujian akhir telah dilaksanakan, kepala sekolah menghampiri kelas Clark untuk memberikan pengumuman. Hasil ujian akhir tersebut menunjukkan bahwa semua anak didik Clark dinyatakan lulus dan bahkan menjadi nilai tertinggi di antara kelas-kelas lainnya. Berdasarkan analisis kami, film ini dikaji menggunakan teori Brown-Fromm-Brenner. Di sini, sebelum Mr. Clark mulai mengajar, Mr. Clark mendatangi rumah murid-muridnya dalam rangka untuk bekerja sama dalam mendidik anaknya. Dalam mendatangi rumah masing-masing keluarga mendapatkan banyak penolakan karena keluarga bersikap acuh terhadap pendidikan anaknya. Kemudian di sini ada hubungan keluarga dan sekolah. Menurut Brown-Brenner, hubungan keluarga dan sekolah merupakan sistem yang sangat penting. Mengadakan beberapa acara yang melibatkan orang tua seperti rapat. Dalam hal ini, Mr. Clark mengundang orang tua dalam penerimaan hadiah bagi siswa yang berprestasi. Kemudian ada pendidikan multikultural. Mr. Clark memberikan peraturan pertama dalam kelas berupa "We are family". Mr. Clark menjelaskan bahwa walaupun kita berbeda ras dan sosial, kita tetap keluarga. Dengan demikian, kita akan saling menghormati dan menyayangi. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan moral kognitif. Mr. Clark memberi peraturan kedua, yaitu di mana kita harus saling menghargai. Contohnya, memanggil Mr. Clark dengan sebutan Mr. atau Sir. Peraturan ketiga adalah di mana keluar masuk kelas dengan membuat garis, sehingga menjadi tertib, dan juga tidak boleh memutar bola mata saat berbicara dengan Mr. Clark. Jika ada yang melanggar, akan diberi hukuman berupa namanya akan ditulis di papan tulis dan diberi tanda bahwa ia melanggar peraturan. Yang selanjutnya adalah sekolah dan komunitas sebagai tim. Yang pertama, Mr. Clark membawa kue dan lilin di atasnya. Jika lilin itu dihidupkan, maka mereka telah menjadi keluarga. Yang kedua, Mr. Clark memerintahkan siswanya untuk berbaris saat antri makan siang. Namun, ada siswa yang memotong garis dan saat ditanya oleh Mr. Clark,
Siswa tersebut berbohong, sehingga teman yang lain tidak bisa makan siang karena tidak tertib. Lalu Mr. Clark mengatakan bahwa keluarga tidak saling berbohong, dan di saat itu juga siswa tersebut mengakui kesalahannya, dan akhirnya mereka bisa makan siang. Teori menurut Skinner. Seorang guru memberikan penguatan positif berupa kata-kata motivasi berbentuk gambar yang berisi bahwa ciptakan mimpi yang sebesar-besarnya dan jangan takut mengambil resiko. Selanjutnya adalah trial and error. Dalam mencari metode pembelajaran yang tepat untuk anak didiknya, Mr. Clark mengalami trial and error. Untuk mengambil hati para muridnya ternyata cukup sulit, tidak semudah yang ia pikirkan. Hingga keesokan harinya Mr. Clark mendapati kelas kosong dan berantakan, dan banyak coretan bertuliskan, "We are not family." Hal itu adalah bentuk penolakan dari murid-muridnya terhadap metode pembelajaran yang diterapkan oleh Mr. Clark. Mereka seakan berkata bahwa mereka tidak suka diatur. Mereka memberontak karena tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Clark. Selanjutnya adalah memahami ketertarikan siswa. Mr. Clark melihat siswanya bermain lompat tali. Ia menghampiri siswanya dan berkata, "Wah, itu sangat keren." Walau pada akhirnya Mr. Clark ditinggal oleh siswanya dan diacuhkan. Tapi Mr. Clark tidak menyerah di situ saja. Dia akan kembali esok dan melihat bagaimana siswanya bermain lompat tali. Itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada siswa-siswanya. Adalah reaksi negatif. Mr. Clark selalu berkata untuk menatapnya saat berbicara. Namun, Jamaica selalu melanggarnya seolah meremehkan Mr. Clark. Hingga akhirnya Mr. Clark muak dan menarik kursi Jamaica dan menggertaknya. Kemarahannya sudah tidak terbendung lagi akhirnya. Selanjutnya Mr. Clark keluar dari kelas dan berkata pada Jamaica bahwa kamu menang. Namun hal tersebut sepertinya cukup mengagetkan untuk Jamaica dan membuatnya tampak sedih. Hal itu dilakukan semata-mata oleh Mr. Clark untuk menghilangkan kebiasaan yang dilakukan oleh Jamaica agar hal tersebut tidak diulanginya lagi. Selanjutnya ada teori motivasi belajar. Cara Mr. Clark mengajar memang cukup unik. Salah satu cara ia memotivasi siswanya agar mau mendengarkan apa yang ia jelaskan, yaitu dengan cara meminum susu dengan jumlah yang tidak sedikit. Ia memberi tantangan pada muridnya. Dengarkan penjelasanku. Setiap 15 detik aku akan meminum 1 susu kotak. Jika kalian mendengarkan penjelasanku hingga akhir, kalian akan melihat aku kekenyangan dan muntah karena meminum susu ini, ucapnya. Dan hal itu berhasil. Siswanya termotivasi untuk mendengarkan pembelajaran karena ingin melihat Mr. Clark muntah. Cukup unik memang. Seakan siswanya senang melihat Mr. Clark menderita. Tapi Mr. Clark lakukan itu demi murid-muridnya agar mereka termotivasi untuk belajar. Teori motivasi belajar selanjutnya yaitu Mr. Clark membuat kesepakatan dengan siswanya. Hal itu bertujuan untuk memotivasi siswanya agar mau mendengarkan penjelasannya. Kesepakatan yang ia buat ialah bahwa ia akan belajar bermain lompat tali dengan syarat mereka juga mau belajar apa yang diajarkan Mr. Clark. Dan ya,
mereka menyetujuinya. Walaupun sulit, Mr. Clark lakukan. Bermain lompat tali bukan hal yang mudah untuk Mr. Clark. Dia sering terjatuh, namun semua ia lakukan demi memotivasi siswanya agar siswanya mau mendengarkan apa yang dia jelaskan nantinya. Selanjutnya yaitu teori Ivan Pavlov. Di sini, Mr. Clark mengasosiasikan sebuah mata pelajaran menggunakan musik, dan lirik dari musik tersebut berisikan penjelasan dari mata pelajaran. Hal ini cukup menarik perhatian siswa. Siswa sangat antusias untuk mengikuti pelajaran dan menghafal lirik tersebut. Siswa juga mudah menghafal liriknya karena saat mereka membutuhkan pelajaran tersebut, mereka akan ingat pada musik yang dipakai Mr. Clark saat bernyanyi. Masih di teori Ivan Pavlov, adegan ini menjelaskan bahwa seorang murid yang awalnya sangat membangkang terhadap gurunya, ia saat ini sudah berubah karena terlatih dengan adanya peraturan yang dibuat oleh gurunya. Yang selanjutnya ada dukungan ego. Siswa Mr. Clark terkenal dengan siswa yang paling terbelakang di sekolahnya. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan lulus dalam tes. Mereka selalu berkata bahwa mereka tidak akan berhasil. Tapi Mr. Clark selalu percaya pada muridnya bahwa mereka memiliki potensi masing-masing. Terlepas dari apapun nanti hasil tes kalian, saya selalu bangga menjadi guru kalian, ucapnya. Yang selanjutnya, setiap siswa adalah bintang. Mr. Clark mengadakan acara perpisahan yang mengundang orang tua masing-masing. Di sana, Mr. Clark memberikan penghargaan kepada semua siswanya sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Karena menurut Mr. Clark, setiap siswa adalah bintang. Dari film ini, kita dapat memetik pesan moral bahwa setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Yang diperlukan adalah menanamkan keyakinan bahwa anak tersebut mampu untuk berprestasi dan tidak cepat memberikan label bahwa seorang anak itu tidak berguna, tidak pandai, dan sebagainya. Karena, seperti ungkapan oleh Ron Clark, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, di sini saya menganalisis film Drone Clark Story menggunakan teori motivasi, pengajaran, dan pembelajaran. Jadi ada beberapa teori yang saya gunakan untuk menganalisis film Drone Clark Story ini. Jadi teori yang pertama itu ada keterlibatan kognitif dan tanggung jawab pribadi. Ada bagian di mana Mr. Clark memerintahkan muridnya untuk berbaris dengan rapi ketika akan istirahat. Mr. Clark juga memberitahu ketika ada yang melanggar maka tidak akan ada jam istirahat. Hal ini termasuk dalam keterlibatan kognitif dan tanggung jawab pribadi menurut saya, karena di mana Mr. Clark memberikan pembelajaran agar muridnya bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dan juga di film itu disampaikan bahwa jika ada satu saja yang melanggar, maka semuanya akan kena juga. Jadi ada satu yang melanggar, semuanya jadi nggak istirahat gitu. Jadi yang kedua itu ada efikasi diri. Di adegan Samaika ini adalah siswa perempuan dari Mr. Clark berusaha berkonsentrasi dalam mengerjakan makalahnya. Hal ini termasuk dalam efikasi diri karena dia sudah mencoba untuk bisa menyelesaikan tugas dari Mr. Clark. Di adegan awal-awal, Samaika ini adalah siswa perempuan yang sangat dibilang tidak sopan kepada gurunya. Jadi menurut saya hal ini itu adalah perubahan dari ajaran seorang Mr. Clark kepada siswa yang dikatakan nakal tadi. Itu adalah suatu perubahan yang dialami oleh Samaika. Yang ketiga itu ada pola pikir.
Setelah semua siswa berubah menjadi lebih baik, Mr. Clark kemudian membuat pola pikir mereka juga berubah. Ketika minggu depan akan melaksanakan tes atau ujian, Mr. Clark memberikan pemahaman yang dia katakan itu seperti ini. Apapun yang kita alami di dalam kelas adalah pelajaran. Pelajaran tidak hanya sesuatu yang kita baca di buku ataupun sesuatu yang saya ajarkan. Kemudian Mr. Clark mengajak mereka untuk belajar bersama guna menghadapi tes. Dan ketika tes ini selesai, lakukanlah apapun yang kalian suka di sisa hidup kalian. Jadi Mr. Clark ini mengubah pikiran siswanya bahwa tidak sesuatu apapun yang kita ketahui itu tidak selalu dari buku dan tidak selamanya itu yang diajarkan oleh guru. Jadi sesuatu yang kita alami di dalam kelas itu adalah pelajaran. Kemudian yang terakhir dari saya itu ada hubungan sosial. Ini adalah adegan di mana Mr. Clark memberikan penghargaan kepada siswa-siswinya serta dihadiri oleh orang tua masing-masing. Ketika hubungan sosial dengan teman, orang tua, dan guru membaik, siswa-siswi mendapatkan prestasi yang bagus. Karena jika hubungan sosialnya dengan orang lain tidak baik, maka prestasi juga akan menurun. Dan ini adalah, menurut saya, itu adalah termasuk dari hubungan sosial yang menjadikan prestasi belajar mereka menjadi lebih baik. Dan di situ Mr. Clark juga memberikan penghargaan kepada siswa-siswinya. Jadi semuanya mendapatkan penghargaan. Analisis menggunakan teori konstruktivis sosial. Di sini Clark menanamkan bahwa kelas ini merupakan satu kesatuan keluarga. Di sini peranan pengajar dimaksud memungkinkan para murid-muridnya untuk saling berinteraksi agar mereka saling mengonstruksi atau mengembangkan pengetahuannya satu sama lain. Tentunya sesuai dengan prinsip konstruktivisme itu sendiri. Pada scene ini, Mr. Clark sebagai guru memerintahkan untuk murid-muridnya berbaris menjadi 2 bagian di depan kelas untuk bertujuan pergi ke kantin dan makan bersama. Namun Mr. Clark memberikan sebuah peraturan. Ketika salah satu dari mereka tidak mematuhi peraturan tersebut, alias tidak ingin berbaris atau ingin pergi sendiri, maka seluruh dari murid tersebut, tentunya juga dengan Mr. Clark sendiri, tidak akan pergi kantin dan makan. Seperti itu. Ya, selanjutnya dimulai dengan akrabnya para siswa dengan Mr. Clark. Di sini menjadikan siswa mengembangkan pengetahuan melalui interaksi sosial dengan gurunya, apalagi ditunjang dari kepribadian Mr. Clark yang menempatkan posisinya sebagai fasilitator serta mendukung, atau kata lain yaitu scaffolding atau fondasi. Jadi Mr. Clark di sini sosoknya yaitu fasilitator serta pendukung bagi murid, bukan sosok yang dominan menguasai kelas. Di sini ini dijelaskan bahwa dia berusaha memberikan dukungan murid-muridnya untuk dapat semangat menghadapi tes yang akan dihadapi. Yang terakhir yaitu pada aspek tutoring. Jadi di sini dikatakan bahwa di mana orang yang lebih tahu atau guru memberikan bimbingan pada muridnya yang masih belajar, entah itu tentang pengetahuan maupun keterampilan. Contohnya yaitu seperti diberikan latihan ataupun jam tambahan dalam mempelajari suatu hal. Pada scene ini, Mr. Clark datang menemui salah satu muridnya yang dimana memiliki berbagai macam kegiatan sehingga membuat murid tersebut kesusahan dalam memanage waktu belajar maupun menolong orang tuanya dalam mengasuh adik-adiknya. Ya, seperti itu. Jadi Mr. Clark memberikan jam tambahan yaitu mengajarinya di rumah. Yang selanjutnya yaitu analisis film mengelola kelas.
Di dalam kelas, Mr. Clark membuat aturan sehingga murid harus mentaati. Tetapi, usaha Mr. Clark belum berhasil. Yang kedua, Mr. Clark tidak patah semangat. Ia terus membuat ide atau cara menarik agar murid tersebut mentaati peraturannya. Dan yang ketiga, Mr. Clark berusaha mengenali dan mempelajari kesukaan siswa, sehingga Mr. Clark bisa menyesuaikan cara pembelajarannya. Dan yang terakhir, Mr. Clark berhasil telah menciptakan suasana pembelajaran menuju perubahan. Murid-murid sudah mulai memperhatikan ketika Mr. Clark menjelaskan apa yang ada di dalam kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori instruksi langsung. Instruksi langsung yang dilakukan merupakan sebuah pendekatan terstruktur yang dilakukan oleh Mr. Clark. Pendekatan tersebut diawali dengan kunjungan terhadap masing-masing rumah dan orang tua dari peserta didiknya. Di mana dari hal tersebut Mr. Clark dapat mengetahui dan memahami kondisi sekaligus latar belakang yang sangat berbeda dari setiap murid. Yang mana faktanya masih terdapat orang tua yang tidak begitu peduli terhadap pendidikan anaknya. Yang selanjutnya adalah perencanaan instruksional. Perencanaan instruksional dalam pembelajaran berkaitan dengan konsep, upaya, dan cara bagaimana peserta didik dapat menerima dan mampu memahami serta mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Mr. Clark memiliki aturan dan cara tersendiri dalam memberikan aturan terhadap murid-murid di kelasnya, baik untuk memperbaiki nilainya maupun guna mendisiplinkan setiap anak didiknya. Peraturan yang pertama adalah menjadikan kelas tersebut sebagai keluarga. Peraturan yang kedua adalah setiap siswa harus saling menghormati agar tidak ada yang saling menjatuhkan di antara peserta didik. Peraturan yang ketiga adalah menekankan bahwa setiap siswa agar berdisiplin dengan selalu berbaris, baik masuk kelas, keluar kelas, maupun untuk istirahat makan siang. Analisis selanjutnya yaitu menggunakan teori pemahaman konseptual. Dalam scene ini, Mr. Clark menjelaskan pada anak didiknya mengenai konsep gravitasi, di mana hal tersebut dijelaskan menggunakan telur yang dijatuhkan ke lantai agar anak didiknya mampu memahami dengan baik maksud dari gravitasi. Dari cara tersebut, Mr. Clark menggambarkan suatu konsep yang mudah difahami oleh anak didiknya dengan harapan hal tersebut dapat memberikan gambaran yang baik dan mudah diingat. Analisis yang terakhir yaitu menggunakan proses kognitif kompleks. Proses kognitif kompleks adalah proses berpikir berkaitan dengan tingkah laku dan memerlukan keterlibatan aktif pemikiran. Dalam scene ini, Mr. Clark mencoba untuk menjelaskan sebuah materi pada salah satu anak didiknya. Namun, anak tersebut tidak menerimanya dengan baik dan membentak Mr. Clark. Pada akhirnya, Mr. Clark membiarkan muridnya untuk berpikir kompleks terhadap materi yang telah disediakan Mr. Clark. Dengan membiarkan muridnya tersebut memahami soal yang disediakan, siswa tersebut berpikir lebih tenang dan lebih tajam. Karena pada dasarnya, anak tersebut sulit berkonsentrasi karena desakan dari Mr. Clark. Dengan mencoba membiarkan anak tadi berpikir dengan tenang, itu akan bisa menimbulkan jawaban yang tepat dan sesuai harapan.